Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh kita sangat sukacita sekali kita sama-sama hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya dan jemaat untuk bagi berdiri. Sungguh kita dengan segenap hati kita mengangkat pujian. Hanya Dia sumber kekuatan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat tinggi wajah kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Pujilah nama Yesus. Syukur bagi Yesus. Dengan segenap
saatnya kami memulai kebaktian ini. Tuhan, kuduskan setiap hati-hati kami, sehingga kami bersama mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, supaya kami mendapatkan kekuatan baru oleh karena hadirat-Mu, serta dengan seluruh jemaat-Mu kami menghadap Engkau, Tuhan. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu di bidang mereka masing-masing dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi kami seluruh jemaat. Kami merindukan kekuatan baru daripada Engkau, untuk tetap mengiring Engkau, untuk tetap mengabdi kepada Engkau. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya mengatakan amin. Supaya saya berjalan untuk duduk kembali. Kita masih dalam sikap doa. Kita mengaku akan siap dosa dan kesalahan kita. Kita kembali menaikkan doa yang seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang selalu kita ingat di sepanjang hari dalam hidup kita. Kita sudah mengucap syukur, kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita saat ini meninggikan Dia. Kita sudah mengucap akan setiap kasih setianya. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita ucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati
Coba silakan duduk. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mengucapkan kasih-Nya di sepanjang hidup kita. Mari kita juga mengungkapkan ucapan syukur ini dalam korban ucapan syukur pada Tuhan. Saat ini kita berkorban untuk sarana dan prasarana dan juga persembahan kolektan. Kami mohon petugas kolektan untuk maju ke depan dan kasih Kristus, Ibu Gloria dan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu meliputi di dalam kehidupan kami. Sehingga saat kami dapat sampai di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang akan melayani Engkau dalam persembahan. Berkatilah pula kami yang bisa memberikan persembahan. Berkatilah pula juga bila kami belum bisa memberikan persembahan. Seluruh doa kami ini hanya kami serahkan di dalam nama Engkau Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ucaplah tadi. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyadari bahwa hanya Dialah sumber kekuatan kita. Sama Dia ku takkan goyah.
bersama pagi berdiri. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi berkhotbah kepada segenap jiwa, segenap kehidupan kami untuk Engkau ya Tuhan bertahta, berdaulat atas hidup kami. Silakan Tuhan Engkau berbicara, kami siap bersamamu dengan rindu yang besar. Firman-Mu adalah kuasa Allah sendiri yang akan mengubahkan, membentuk diri kami serupa dengan-Mu, karena itulah yang Kau kehendaki. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik bagi seluruh umat-Mu. Dalam segala kekurangan keterbatasan hamba percaya Engkau mengasihi kami semua. Dan Engkau akan menumbuhkan semangat iman yang terus bergelora dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam ketekunan, sehingga segala jerih payah kami dalam persekutuan dengan-Mu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom umat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah lindungi kita, bimbing kita, menolong kita, membela kita, sehingga kita tiba di akhir Oktober. Berarti tahun ini
sudah tinggal 2 bulan saja. Dan kita boleh melihat ke belakang berapa perjalanan kita dari Januari sampai bulan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menghindarkan dirinya dari kita. Tetapi Dia selalu ada bersama kita. Dalam situasi apapun, Dia mau ada bersama kita. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kebangkitannya yang membawa kita kepada kemenangan, menuju kemenangan, dan terus menuju kemenangan besar bersama dengan Dia, Sang Kebangkitan dan Hidup, yang akan membentuk hidup kita menjadi serupa dengannya. Dan ketika kita bersekutu dengan akrab, dengan karib bersama Yesus, disitulah Tuhan membentuk kehidupan kita semakin mulia, semakin mulia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Mari kita panggil berdiri. Kita ucapkan bersama. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berkira teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan landasan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, kita perlu senantiasa mengucap syukur kepada-Nya, sebab Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut untuk kita. Amin. Dan Tuhan Allah Bapa di surga memberikan kepada kita kuasa untuk hidup dalam kemenangannya. Memberikan kuasa kepada kita untuk hidup berkemenangan bersamanya. Itu adalah realita yang harus difahami, dihayati oleh anak-anak Tuhan. Anda bukan orang-orang biasa. Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut untuk saudara, mengalahkan maut untuk kita semua. Kuasa yang sama, kuasa kebangkitan yang
yang dialami oleh Yesus itu diberikan juga kepada saudara, kepada kita, untuk menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup yang semakin hari tidak semakin ringan, semakin hari tidak semakin sederhana, tetapi pergumulan-pergumulan hidup kita sebagai manusia, pergumulan hidup kita itu semakin kompleks, bobotnya semakin berat, tetapi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu menjadi putus asa, sebab kuasa kebangkitan Yesus itu di atas segala kuasa di bumi maupun di surga. Kuasa kebangkitan Kristus itu diberikan untuk saudara supaya saudara kuat, supaya saudara tangguh, supaya saudara melangkah tegap menuju kemenangan dan kemenangan yang tersedia untuk saudara. Di tangannya dia melukis hidupmu, bukan di garis tanganmu, tapi di tangannya dia telah melukis hidup kita. Lukisan Allah tentang hidupmu bukan lukisan yang buruk, bukan lukisan yang jelek, tapi lukisan Allah di tangannya adalah lukisan yang mulia, dan dia tidak pernah tinggalkan Anda. Dia akan genggam hidupmu, bergerak terus dalam lukisannya sehingga tuntas, penuh kemuliaan. Kemarin istri saya kasih tunjuk semacam tips gitu yang digambari atau diwarnai oleh sore. Ya, saya melihat di videonya anak kecil itu belajar untuk melukis, mewarna sebuah media dengan gerakan yang tidak sempurna karena memang masih sedang dalam proses belajar. Sama omanya dikasih tunjuk, ojo cepat-cepat ya, pelan saja tapi yang rata, jangan terburu-buru tapi tenang saja sampai menghasilkan sebuah goresan warna yang rata yang memenuhi seluruh media gift tersebut. Nah, dari situ saya refleksi diri. Demikianlah hidupku di tangannya dilukis dengan sempurna. Karena itu aku mau bersyukur kepada Tuhan selalu, karena Gusti Yesus telah mengalahkan maut untuk saudara, untuk saya. Kuasa yang sama
akan terus diberikan kepadamu untuk Anda bersama Yesus membuat lukisan hidupmu sempurna. Semakin hari semakin sempurna. Kita perlu bersyukur untuk kebenaran tersebut yang harus ditangkap dengan iman teguh, harus ditangkap dengan ketaatan, harus ditangkap dengan ketekunan, sehingga satu hari suamimu, istrimu, anakmu, cucumu akan bangga karena kesaksian hidupmu penuh kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, alam semesta raya ini diciptakan Tuhan dalam urutan, dalam tatanan yang sangat sistematik. Diciptakan dalam tahapan yang sistematik dan menghasilkan timbal balik yang saling menguntungkan antara tahap 1, 2 sampai tahap 6. Hari ke-7 Tuhan Yesus libur untuk bersekutu dengan Bapa Sorga, mendapatkan kekuatan baru untuk melangkah lebih lagi. Demikianlah hidup kita hari demi hari disertai oleh kuasa kebangkitannya yang akan terus menyempurnakan hidup kita, sehingga setiap orang yang ada di dekatmu, mereka akan melihat, menyaksikan, merasakan kemuliaan Allah itu terpancar dalam hidupmu, dalam tutur katamu, terpancar dalam perencanaanmu, terpancar dalam setiap eksekusi yang kau buat dalam sebuah hal. Nah, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, itu yang Tuhan mau untuk kita. Setiap hari, setiap waktu bersyukur, tidak lupa untuk bersyukur. Sebab maut telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus, dan kita sebagai umat Tuhan wajib untuk meningkatkan kualitas syukur kita kepada Bapa di sorga. Kita harus berjuang melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk meningkatkan kualitas syukur kita kepadanya. Daniel di setiap jam tertentu dia selalu menarik diri dari urusan-urusan pemerintahan, menarik diri dari kegiatan hari-hari sebagai seorang pejabat. Dia perlu datang dalam bilik doa dan dia menghadap ke kiblat Yerusalem dan dia berseru-seru mensyukuri
segala yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Dia bersyukur untuk bimbingan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan yang dia alami. Bahkan ketika pejabat-pejabat lain bersekongkol untuk menjerat Daniel dengan siasat menyembah patung. Siapa yang tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja, bahkan siapa yang tidak sujud menyembah raja plus patung dewa mereka akan dihukum mati. Daniel tidak pusing dengan semua itu. Daniel tetap dengan semangat yang besar untuk masuk ke bilik doanya, dan dia tetap berada di dekat jendela. Dia memandang kepada Yerusalem, tempat dia harusnya ada di sana, tapi dia sedang berada dalam negeri penjajah, dan dia menghadapi hukuman mati kalau tidak menyembah raja dan patung dewa itu. Dia pasti kena hukum. Daniel tetap mantap, tetap punya keberanian untuk menaikkan syukur kepada Allah Bapa di surga yang memiliki hidup, yang telah membentuk hidup Daniel menjadi sosok pribadi generasi bintang di negeri jajahan. Dia menjadi generasi bintang yang oke, yang diakui kecerdasannya, yang diakui kehebatannya untuk memandang masa depan, yang memberikan harapan bagi si raja penjajah. Bayangkan, Daniel bukan orang biasa. Daniel garis keturunannya, terahnya adalah terah bangsawan, dan dia harus berada di negeri penjajah. Dia harus bekerja kepada penjajah, tapi di sana dia tidak menyimpan dendam di hatinya, walaupun dia sedang menghadapi siasat jahat dari para pejabat negara. Dia tidak ambil pusing itu, dia tidak dendam, tapi dia bersyukur. Aku percaya Bapa Sorga sedang membentuk hidupku lebih cemerlang, membentuk hidupku lebih bersinar lagi, seperti mutiara itu harus mengalami proses dipotong, dikikis, digosok dengan peralatan khusus pada sudut-sudut tertentu, sehingga dia menjadi mutiara yang bersinar ketika kena cahaya. Sinarnya warna-warni dan sangat mulia. Kita sebagai umat Tuhan di dalam dunia ini, kita tidak bebas dari masalah. Masalah ada saja.
Kalau tidak mau masalah, ya kita harus minta kepada Tuhan, pulangkan saja aku ke rumahmu Tuhan. Lebih cepat lebih baik Tuhan. Tidak begitu. Tuhan punya kairos. Dia punya waktu tersendiri dalam takaran yang khusus untuk Anda dan saya. Suatu waktu hari baik kita akan datang. Saya sekarang umur 61, berarti sekarang 62 ya. Besok tahun depan 63. Kalau saya bisa mencapai usia standar 70 tahun, puji Tuhan. Dikasih 80 tahun, puji Tuhan. Dikasih 90 tahun, puji Tuhan. Tuhan punya kairos sendiri untuk saya. Dia punya waktu tersendiri untuk saudara. Dia punya waktu tersendiri untuk kita. Dan dalam kairosnya itu, dia bekerja membentuk hidup kita. Karena itu, dalam segala macam bentuk persoalan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, kita harus percaya Tuhan memberikan kemenangan atas maut untuk kita oleh kuasa kebangkitannya. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh di atas batu karang kebenaran kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berdiri teguh di atas dasar yang kuat, Yesus Tuhan. Dialah batu karang yang teguh. Kita harus berdiri di atas batu karang yang teguh itu. Dan persilakan Tuhan menggenggam kita dengan tangan kanannya yang kuat. Kalau kita yang berpegang kepada Dia, gak mampu kita. Tapi kalau tangan Tuhan yang menggenggam hidup kita, itu pasti oke. Pasti oke. Hasilnya pasti menang. Hasilnya pasti lebih mulia. Amin. Jadi semangatlah, bergerak maju, mencapai sasaran mulia yang Tuhan tetapkan. Masih berkobar dalam hati sanubari saya. Satu waktu punya lahan yang cukup, bikin rumah singgah, bikin balai pelatihan lifestyle, gaya hidup generasi bintang. Di sana keluarga muda boleh singgah untuk dibekali bagaimana mendidik anak, bagaimana mempersiapkan generasi bintang. Ada area untuk bercocok tanam, ada area untuk bagaimana memelihara ikan dan lain sebagainya. Nah, saya masih punya mimpi besar itu. Walaupun secara finansial diukur oleh siapapun, pasti gak bisa. Saya pernah didudukkan di sebuah kursi dengan meja panjang. Ada pemimpin-pemimpin di situ.
Lalu saya divonis sama salah satu orang dan berkata, kamu gak bakal bisa bangun apa-apa. Saya berkata, saya memang tidak bisa, tapi Yesusku luar biasa. Dia punya kemampuan yang di luar nalar. Kemampuan di luar kemampuan saya. Saya tidak bisa, tetapi Yesusku bisa melakukan itu. Kalau dulu Tuhan memberi petunjuk kepada saya, ketika saya masih terus sakit sesak, tiap hari sesak, sampai bosan hidup. Sampai begitu, sampai bosan hidup. Tuhan, kalau kau kehendaki aku mati saja. Tapi kalau Tuhan punya rencana untuk aku, suatu waktu ke depan, hal-hal mulia dapat kukerjakan bersamamu. Kasih aku kesembuhan. Lalu Tuhan berbisik dalam hatiku, gampang itu, tidak sulit bagiku. Kamu pergi saja naik motor ke perumahan di bawah belakangnya Korkenaro itu, apa tuh? Buring ya? Ya, Buring, puncak Buring. Ya, puncak Buring ada sana. Saya pergi ke sana, naik sambil berdoa, doa Bapa Kami. Naik. Kemudian saya lihat, saya putar balik, turun, saya ada pos satpam di tengah jalan. Saya berhenti dekat pos satpam itu. Saya masih pakai airok yang biru itu. Saya agak miringkan dikit, setirnya saya tandukkan di pembatas jalan supaya dia gak melorot. Nah, kemudian Tuhan kasih tunjuk kota Malang yang indah dari atas puncak Buring itu. Doakan kota ini, aku mengasihinya. Tiap waktu saya naik ke sana, saya pandang kota Malang, saya berdoa untuk kota. Hanya ini Tuhan, ya cuma ini aja, lakukan saja. Saya lakukan saja dengan taat. Saya lakukan itu. Selalu saya ke sana, di atas jalanan yang menurun itu, saya berdoa sambil jalan, turun pelan-pelan, naik lagi pelan-pelan, sambil tarik nafas, ya rata, serong, ya. Tapi saya lakukan saja, kena sinar, kena angin, tetap senang. Haleluya, puji Tuhan, mendoakan kota. Ya, kita perlu menjadi seorang yang punya telinga batin yang tajam untuk mendengar suaranya. Tangkaplah suara Tuhan dengan iman yang teguh. Tangkaplah suara firman itu. Kita harus mendengar suara Tuhan. Mungkin tidak secara kuping ini, tapi mendengar dalam batinmu, mendengar dalam sanubarimu, dan berdiri teguh atas batu karang kebenaran, firman Yesus, firman Injil itu, dan
jangan goyah, jangan pernah meragukannya. Tetap berdiri teguh, jangan goyah. Supaya tidak goyah, kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya Anda tidak goyah, Anda harus berada dalam sebuah pergerakan. Kalau Anda tidak berada dalam sebuah pergerakan yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan tetapkan, kita akan gampang goyah. Ya, Daud suatu hari semua berada di medan perang, dia nggak ikut. Saya tak istirahat dulu. Dia naik ke atas bubungan rumah istananya, dan ketika dia tolak-toleh, lalu dia melihat seorang wanita yang lagi mandi. Lalu dia suruh bujangnya cari tahu siapa wanita yang lagi mandi itu. Lalu Daud mempersunting wanita tersebut dengan cara yang licik. Ternyata wanita itu adalah istri panglima perangnya. Nah, panglima perangnya akhirnya dikondisikan untuk berada dalam barisan yang paling berbahaya, di medan yang paling mematikan. Dan ternyata siasat itu benar-benar mematikan panglima perangnya, dan dia ambil istrinya si panglima itu, lalu dijadikan gundiknya. Dan Daud mendapatkan teguran Tuhan yang sangat keras. Satu hari dia dikhianati oleh anaknya sendiri, Absalom. Dan Absalom banyak membuat tindakan-tindakan yang memalukan Daud. Banyak istrinya Daud dikerjain sama si Absalom ini untuk menyakiti hati ayahnya. Karena berhenti, tidak berada dalam sebuah pergerakan yang Tuhan mau, akhirnya Daud goyah, tumbang, jatuh dalam dosa. Dan untuk bangkit lagi itu tidak mudah bagi Daud. Tapi akhirnya Daud memaksakan diri untuk bergerak maju dalam pergerakan Tuhan. Daud mengakui kesalahannya. Daud minta ampun kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi Daud dan tidak membiarkan Daud menjadi. Tapi Daud ditempa oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan supaya bangkit, dihajar oleh Tuhan supaya dia tahu diri, dihajar oleh Tuhan supaya dia mau bergerak maju di jalan Tuhan. Nah, saudara, kalau Anda tidak mau goyah dan jatuh, maka Anda harus giat selalu dalam pergerakan Tuhan. Ketika Tuhan inginkan Anda melakukan sesuatu, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Bergeraklah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kendor.
giatlah bersama Roh Kudus. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus, hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama tetapkan satu keputusan yang tegas. Saya mau terus bergerak maju, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan tidak menjadi kendor. Tapi saya mau giat bersama Roh Kudus, Roh kebangkitan itu, untuk mencapai tahapan-tahapan yang Tuhan telah tetapkan bagi diriku. Dan Tuhan berjanji dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya, dalam persekutuanmu dengan Tuhan bersama Roh Kudus, Roh kebangkitan Kristus itu, Anda akan mencapai goal yang besar, sehingga Tuhan membuat sebuah penilaian terhadap dirimu. Kamu telah mencapai garis akhir yang sangat mulia. Kamu akan mendapatkan hasilnya di sorga. Engkau diberi mahkota mulia. Di bumi hidupmu dimuliakan oleh Tuhan, sehingga anak cucumu selalu akan tersenyum bangga akan engkau, karena kesaksian hidupmu memberi teladan, memberi pengaruh yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya duduk di tempat tidur. Waktu itu Sony pas datang dengan anaknya. Lalu api itu lewat kamar saya dan tuling perut saya. Opa gendut. Saya nggak pengen dikatain begitu terus ya. Soalnya juga begitu. Kemarin saya duduk di kamar sore, dia tunjuk perut saya, opa gendut. Tuhan, aku nggak mau gendut. Saya nggak mau gendut Tuhan, aku pengen punya fisik sehat, tak gendut lagi. Sekarang bobot saya masih 91, 92. Dokter saya berkata, Pak Yusuf ini juara bertahan gendutnya. Ucap gendut itu harus kurangi gendutnya Pak ya. 70 begitu Pak ideal, jadi turunin sampai 20 kilo. Baru Bapak sehat ya. Kalau Bapak bertahan di 90 ini bahaya, jangan. Turunin saja sampai 70, pasti oke. Saya ketemu Mas Hendro. Ketemu Hendro. Wah, kamu tambah suspek ya. Iya Mas, saya boleh mangan setino mek petang sendok. Isu petang sendok, sore petang sendok. Saya tergugah, wah, dia iso masa aku gak iso, harus bisa ya. Dia mau programnya jam itu isu mangan petang sendok, sayur sengake, sebuah petang sendok.
kok sore tang sendok maneh saya ore sengake segone tang sendok. Saya gak selama ini makan petang sendok gak iso ya. Ya, saya makan belum bisa 4 sendok. Tapi saya percaya roh kebangkitan Yesus menolong saya sampai satu hari cucu saya tidak akan tuding perut saya lagi gendut. Wah, opa tambah gagah sekarang, sudah gak gendut lagi. Saya pengen mendengar itu. Saya pengen mendengar itu dari cucu saya. Satu hari saya pengen melihat cucu saya bersama saya bermain di kebun buah, bermain di dekat kolam ikan bersama beberapa keluarga muda yang singgah di rumah singgah itu untuk belajar bersama, berlatih bersama. Saya pernah kedatangan seorang yang terbeban dalam dunia pendidikan. Lalu saya bertanya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak kalau kita gereja Tuhan punya pondok pelatihan yang strategis yang bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menyiapkan generasi bintang Indonesia. Wow, kalau ada itu keren Pak. Kalau ada itu keren Pak. Kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan dengan tindakan yang seperti itu. Ya, kita harus punya itu. Lalu saya tanya, kan hal itu butuh dana ya Pak? Oh ya, dananya pasti gede. Kita bisa dapatkan dana itu dari pemerintah, bisa. Kenapa tidak? Yuk, mari kita berjuang bersama. Gerakan anak muda Kristen Katolik. Ini yang Kristen. Gerakan anak muda Kristen Indonesia. Ya, kita harus berjuang mencapai itu. Kita harus punya hati untuk berjuang bagi keluarga-keluarga muda kita untuk mampu mendidik anak-anak mereka mencapai goal yang Tuhan tetapkan. Generasi bintang Indonesia itu harus memberi manfaat kepada keluarga, gereja, lingkungan, nusa dan bangsa. Kita harus punya goal yang seperti itu. Mulai saja dengan yang bisa kau lakukan. Doa, puasa, berjuang secara real. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur selalu karena Bapa Sorga telah mengalahkan maut melalui
berikan untuk saudara dan saya, untuk saudara dapat hidup berkemenangan. Dan Tuhan mau kita tidak menjadi manusia Kristen yang goyah terombang-ambing. Kalau Anda tidak mau goyah, Anda harus bergerak dalam pergerakannya untuk mencapai tujuan-tujuan mulia bagi nusa dan bangsa. Dan mari bersama yakin Anda akan berada dalam gerakan itu. Kalau saya sudah mengalami disehatkan, tidak sesak nafas lagi, hanya dengan taat pergi ke Uring sana, taruh sepeda dekat satpam, lalu pergi naik jalan, turun mendoakan kota, naik lagi, lalu jalan turun mendoakan kota. Hanya itu saja. Dan Tuhan berikan kemenangannya. Saya bebas dari sakit sesak saya. Itu janji Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan melalui mendengar, menerima sabdanya. Dengan iman kita tangkap, dengan iman kita lakukan, dengan iman kita bertekun dalam gerakan yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka jerih payahmu tidak sia-sia, mendapatkan hasil yang cemerlang, dan Anda akan hidup sehat, hidup bahagia bersama keluargamu, melayani Tuhan tanpa lelah. Mari bersama kita naikkan, Tuhan, inilah hidupku, aku serahkan kepadamu. Pakailah aku menjadi alatmu ya Tuhan, untuk memenuhi kota dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita seperti yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Tuhan, inilah hidupku. Jadi
sukacita. Dia hanya makan sayur, minum air dengan berserah kepada Tuhan. Tuhan penuhi janji-Nya, segala usahamu, segala jerih payah denganku tidak akan sia-sia. Ada yang rindu anak-anakmu, cucu-cucumu dipakai Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia. Tadahkan tanganmu di hadirat Tuhan. Ini aku Tuhan. Inilah aku. Aku mau anak cucuku dipakai Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia. Tadahkan tanganmu dan berserulah pada Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi anugerah-Mu sampai lagi. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Mana raya penuh kemuliaan. Kita bersama-sama berdua kita haleluya. Haleluya. Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Sejadilah kehendak-Mu melalui kita, kehidupan anak dan cucu kami. Pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan, sehingga anak cucu kami dibentuk Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia, sehingga seluruh negeri penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa Sorga. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak cucu kita untuk menjadi generasi bintang untuk kemuliaan nama-Nya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Siaplah dan lihatlah.
melihat tayangan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudari Taneke Briwigati, anak Kaleb Putra Wicaksono. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 5 November 2023, WL Ibu Luisiana, Singer Saudari Nadia Aprilia dan Ibu Mei Murjayani. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 5 November 2023, Ibu Endang, Ibu Tati, dan Ibu Rohmarita. Jadwal pelayan kolektan Minggu 5 November 2023, Ibu Kinah dan Ibu Rita. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama pada berdiri. Doa berkat yang akan disampaikan oleh hamba. Haleluya. Terima kasih Bapa Sorga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami telah berhasil menyelesaikan ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan yang sudah berjuang, mempersiapkan diri, berkorban untuk mempersembahkan pelayanan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan sekalian pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjadi lelah dengan semangat korban. Terima kasih juga atas pemahaman yang Tuhan tanamkan dalam diri kami, untuk kami senantiasa bersyukur karena Engkau telah memerdekakan kami dari maut oleh kuasa kebangkitan Yesus. Oleh kuasa kebangkitan Yesus kami dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Hidup kami berbeda. Engkau menyiapkan kuasa kebangkitan Yesus untuk mengantar kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu akan membawa kami kepada kebahagiaan di dalam Kristus sampai akhir hayat kami. Hamba berdoa untuk saudara
yang sudah berkorban, baik untuk korban sarana prasarana ataupun korban kolektor, korban syukur, korban Natal. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang sudah berkorban dengan hati penuh kasih kepada Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sudah lanjut usia, Tuhan beri kekuatan baru, semangat untuk mengabdi kepadamu sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana perayaan Natal di gerejamu, kiranya segala kebutuhan yang diperlukan dicukupkan hingga luber dalam berkat kerajaan-Mu. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan keluarga. Tuhan bentengi dengan pasukan malaikat-Mu, hikmat dan bimbingan-Mu bagi beliau, juga para menteri. Berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan hati yang mengabdi dalam semangat pembangunan. Terima kasih. Tuhan berkati TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa, keamanan negara, untuk persatuan NKRI. Tuhan beri hati bagi kami semua warga negara Indonesia untuk terus loyal kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berdoa untuk Bapak RW 6, Bapak RT 3, Pak Pri yang menolong kami dalam keamanan dan kerapian parkir. Tuhan berkati beliau-beliau di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati tetangga kanan kiri muka belakang dengan berkat kerajaan-Mu. Pakailah kami gereja Tuhan di sini bersinar dan bersinar, memberi terang Kristus kepada sesama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah minggu depan, ibadah pertama di bulan November. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan yang akan melayani dengan hikmat kebijaksanaan, pengurapan Roh-Mu yang kudus melimpah atas mereka. Akhirnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, pulanglah kau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus menjadikan engkau saksi Kristus yang berkemenangan. Damai sejahtera persekutuan Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gerejanya yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Yesus. Kiranya
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.